Puji nama Tuhan, shalom untuk kita semua. Mari sama-sama kita persiapkan hati di hadapan Tuhan. Kita siap datang di hadapan Tuhan dan kerinduan. Saya mengajak setiap kita sama-sama kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sampai hari ini umat-Mu boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan, kami punya Yesus yang selalu ada bagi setiap kami. Kau yang selalu melindungi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa yang baik, saat ini Tuhan biarlah kami bersatu hati. Kami mau datang, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan, melalui kebenaran-Mu Tuhan yang mengajarkan, menguatkan setiap kami. Roh Kudus, bawa lebih lagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami bangga punya Yesus yang sangat luar biasa, Bapa yang sangat setia atas hidup kami. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita berkata di hadapan Tuhan. Yes. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang,
kami sembahkan, Bapa yang setia, tak pernah tinggalkan. God never forget. Tuhan tidak pernah melupakan. Dan Tuhan memang tidak pernah melupakan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kerap kali kita merasa, saudara, seakan-akan Tuhan itu tidak ada atau melupakan kita. Itu adalah bisikan dari dunia, dari kuasa kegelapan, dari setan-setan, supaya kita ini undur, supaya kita tidak menjadi anak-anak Allah. Mungkin dalam situasi yang sangat sulit sekalipun, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ada seorang ibu punya satu anak. Anak ini sakit keras dan dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit dirawat dalam 2-3 hari, ternyata tidak mungkin bisa disembuhkan. Ibu ini datang kepada dokter dan meratap. Dia berkata, "Dokter, suami saya sudah meninggal. Ini anak satu-satunya. Tolonglah saya, dokter. Selamatkanlah anak ini. Tolong." Sambil berurai air mata, meratap, dokter ini menggelengkan kepala saja dan berkata, "Tidak bisa." Tapi si ibu ini terus datang, minta tolong. Dan dokter ini juga seorang hamba Tuhan. Akhirnya dia memberikan ayat firman Tuhan dan dia berkata, "Ibu, jika engkau mau percaya kepada Tuhan, karena di tangan Tuhanlah nyawa setiap yang hidup itu, berdoalah nanti malam sampai pagi. Siapa tahu Tuhan akan menyembuhkannya. Karena kami semua dokter tidak mungkin bisa menyembuhkan, karena penyakit ini langka. Dan malam ini juga anak itu kelihatannya sudah tidak mungkin ditolong lagi. Hanya berdoalah kepada Tuhan." Ibu itu cuma mendengar sebentar. Dokter itu jalan dan berkata kepada para suster, "Jikalau nanti malam ada apapun juga, berita apa saja, entah anak ini kondisinya gawat, jangan panggil saya. Pakai sesuai aturan, sesuai dengan SOP, standar operasi prosedur, bahwa seseorang yang sudah tidak ada harapan, ya beri aja oksigen, obat penahan sakit, dan sebagainya, sesuai dengan prosedur yang ada. Karena anak ini tidak mungkin ditolong, bahkan malam ini masa kritis yang paling ujung." Malam itu berlalu seperti biasa. Pagi-pagi dokter itu jalan dan dia melewati kamar si anak ini, karena dia anggap sudah meninggal, karena situasinya sulit. Dia pergi ke sebelah dan dia memeriksa semuanya. Ternyata perawat datang. Dokter, yang di sebelah
perlu dicek lagi. Dokter berkata kan sudah tidak perlu urusan dengan saya, sesuai dengan prosedur. Tapi dokter itu sempat melihat dari jendela, ternyata anak itu masih hidup. Dan dia terkejut, kenapa anak ini masih hidup? Detak jantungnya semua normal, menjadi normal kembali. Akhirnya dokter ini masuk di kamar itu, dan dia melihat anak ini sudah kondisinya lebih baik. Ketika dia melihat di bawah, ternyata ibu anak ini mendoakan di bawah tempat tidur itu sepanjang malam sampai pagi. Dan akhirnya anak ini menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerap kali manusia sudah tidak bisa lagi menangani atau dia angkat tangan. Tetapi ketika semua orang menyerah, bukan berarti Tuhan itu juga menyerah. Justru Tuhan menanti setiap kita itu menyerahkannya kepada Dia. Kerap kali Tuhan tidak bisa bertindak ketika kita merasa mampu. Oleh karena itu saudara, melalui sebuah kisah firman Tuhan saya bacakan dulu. Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 51. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Saudara melihat bagaimana Yesus berdoa sendirian. Murid-murid disuruh pergi menyeberang, tetapi Yesus tidak pernah memerintah seseorang tanpa dia tidak memperhatikannya. Bahkan kita ini hamba-hamba Tuhan seperti biji mata Tuhan. Mungkin saudara bukan hamba Tuhan, tetapi firman Tuhan berkata, sehelai rambut kita jatuh pun sudah diperhitungkan Tuhan. Melalui kisah ini, Yesus menatap, melihat di tengah-tengah danau Galilea, angin yang kencang sakal, yang menggoncang kapal daripada murid-muridnya. Tuhan memperhatikannya, bukan hanya memperhatikan, dia mendatanginya, dan dia berjalan di atas air. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan dia akan mendekat ketika dalam situasi sulit. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar tiada henti-hentinya kami berharap, berdoa, dan percaya kepada Tuhan. Dan kami menyerahkan, menaruh semua harapan kami kepada Tuhan. Walaupun iblis berkata engkau tiada, bahkan iblis juga berkata mungkin juga bahwa Tuhan sudah melupakan dan meninggalkan kami. Tapi kami percaya engkau ada, engkau selalu menyertai kami, engkau tidak pernah melupakan kami. Oleh karena itu Tuhan, bangunkan umat-Mu saat ini yang mendengar, yang melihat acara ini, supaya mereka kembali kepada firman Tuhan, bahwa engkau datang ke dunia bukan hanya mengampuni dosa manusia, memberikan harapan, memberikan kemenangan, kekuatan, pemulihan. Di dalam nama Yesus, bangunlah imanmu, berdirilah, jadilah kuat, teguhlah di dalam imanmu, demi nama Yesus. Haleluya, amin. Saya teruskan bacaan ini. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, maka angin pun reda. Di dalam kisah yang lain, Petrus itu berkata, jikalau engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Dan Tuhan berkata, silakan, berjalanlah. Dan Petrus pun berjalan di atas air. Di tengah-tengah kesulitan hidup sekalipun,
saudara, Tuhan bisa melewati semuanya. Bukan hanya melewati, tetapi kita diangkat mampu. Sebagaimana dia berjalan di atas air, kita dimampukan juga melewati dan berjalan di atas air. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang mempedulikan dan tidak pernah melupakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau merenung kembali, bukankah perjalanan hidup kita, mungkin rumah tangga saudara juga sedang seperti kapal itu yang digoncang kembali. Tetapi ingat, jangan melihat kesalahan orang lain, jangan melihat persoalan yang ada di antara suami, istri, dan anak. Tapi lihatlah firman Allah. Biar mata kita melihat kebenaran dan Tuhan yang sedang berjalan menuju kita. Jangan cuma melihat perselisihan dan pokok masalah, tapi lihatlah Tuhan yang penuh kasih. Kita akan mendengarkan dan kita akan memuji bersama satu pujian. Haleluya, Yesus Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama kita berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama berkata, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Amin, Yesus Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya.
God never forget. Tuhan tidak pernah melupakan, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ada sebuah kisah yang cukup lama ketika saya masih duduk di sekolah minggu, yaitu ada kepala suku yang membawa anaknya ke sebuah hutan, dan anak itu kemudian diikatlah di sebuah pohon, dan kemudian setelah diikat menjelang sore, anak itu ditinggalkan oleh kepala suku itu. Anak itu menjerit, menangis. Dia berkata, "Papa, papa, kenapa kau tinggalkan aku? Papa, papa, aku takut, papa." Papa itu tetap meninggalkan. Dia menjerit terus, dia memanggil papanya, tapi papanya tidak menghiraukannya. Ketika mulai gelap, bunyilah suara-suara dari binatang malam. Juga ada lolongan, juga serigala, binatang-binatang buas. Ada bunyi-bunyi daun yang sepertinya ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya. Dia berteriak, dia memanggil papanya. Mungkin dia kondisinya dalam situasi yang bahaya menurut anak ini. Anak ini terus meratap, takut, menangis sejadi-jadinya sepanjang malam itu. Walaupun situasinya sulit sampai gelap sekalipun, dia mendengar bunyi kiri kanan, dia mendengar banyak hal yang membuat dia menjadi takut. Dia tidak tidur semalaman karena dia kelelahan. Dia terus berteriak, dia memanggil. Ternyata saudara, sampai begitu fajar pagi-pagi, anak itu terkejut karena dia melihat papanya itu hanya berjarak 4 meter dari dia, duduk di depan dia, sedikit di pinggir pohon, agak tersembunyi, sambil memegang panahnya dan menatap kepada anaknya. Dari situ anak itu terkejut melihat dan dia bertanya, "Papa, sejak kapan kau ada di situ? Kenapa aku berteriak, Papa nggak dengar, nggak berbicara?" Papa itu berkata, "Sejak aku meninggalkan kamu dan ketika gelap aku duduk di sini, engkau menjerit, aku tidak menjawabnya, namun aku menjagamu. Engkau minta tolong kepadaku, tapi aku tidak menjawabnya, tapi aku tidak meninggalkan kamu. Panah ini tetap kupasang supaya tidak ada satupun binatang yang menyentuh kamu. Engkau boleh tidur, tapi aku tidak tidur, karena aku menyayangi kamu. Walaupun mungkin kau berkata bahwa aku seorang ayah yang jahat." Akhirnya anak itu baru sadar dan dilepaskan. Itulah menunjukkan anak kepala suku yang dilantik untuk menjadi orang dewasa harus melewati situasi yang cukup sulit, namun tetap kepala suku papanya itu mengawasinya. Demikian kita juga sebagai anak-anak Allah yang sudah dianggap mulai dewasa, berjalan melalui iman kita, bergumul dengan iman kita. Tuhan izinkan sepertinya kita melewati kesukaran, tetapi tetap mata Tuhan tertuju kepada kita. Telinganya selalu dipertajam dan tajam untuk mendengar teriakan kita. Walaupun suaranya tidak kita dengar, tetapi perhatiannya, kuasanya, kasihnya, kekuatannya diarahkan kepada kita. Saudara dikasihi Tuhan, sampai berapa jauh iman kita sebagai orang percaya merasa Tuhan tidak berdaya, merasa Tuhan meninggalkan kita? Bukankah kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang maha kuasa? Mengapa kita tidak menaruh harapan? Mengapa kita selalu bimbang? Ingat, Abraham juga pernah melewati masa-masa sulit ketika dia disuruh pergi ke satu negeri dan tidak menerima janji itu sampai dia umur 100 tahun baru janji itu muncul, yaitu seorang anak. Namun sebelum janji itu muncul, di tengah perjalanan hidupnya, Allah mendatangi lagi Abraham ketika dia merasa sendiri, ketika janjinya sepertinya sudah usang, tetapi Allah memperbarui kembali. Saya ajak saudara untuk membaca Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 7.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Tidak perlu takut, Tuhanlah yang menjadi perisainya. Jikalau sesuatu yang mengancam kita, ancaman itu tidak akan datang langsung, karena ada perisai yang menahannya. Jikalau itu senjata musuh menyerang kita, tidak akan menimpa kita langsung, karena ada perisai Tuhan yang menahannya. Oleh karena itu saudara, hari ini berapa lama lagi kita harus merasa Tuhan meninggalkan kita? Tidakkah kita cepat-cepat kita percaya bahwa Dia menyertai kita? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, hamba-Mu berdoa supaya setiap orang terbangun imannya kembali. Amin. Engkau adalah perisai bagi setiap kami, perisai supaya setiap serangan, setiap ancaman, setiap senjata yang akan menyerang dan melukai kami tidak akan menimpa kami, karena perisai yang akan menahannya. Memang ancaman terlihat jelas, senjata itu jelas terarah kepada kami, serangan itu jelas menyerang kepada kami dan berjalan menuju kami, tetapi perisai itu yang menahannya. Tidak jauh dari hidup kami, walaupun sepertinya akan menimpa kami, tetapi Engkau Tuhan yang menjadi perisai dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, biar setiap umat-Mu melalui doa malam, melalui acara program Gospel and Prayer ini, supaya kami lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus, Amin. kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Yes. Haleluya. Amin. Amin. Saya teruskan firman Tuhan bacaannya. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sedetik pun, sejenak pun tidak pernah. Bahkan satu langkah jauh dari kita tidak, karena perisai itu berarti dekat saudara. Bahkan Dia selalu berfirman, firman bukan jauh dari langit, tetapi melalui satu penglihatan, yaitu ketika Abraham muncullah di dalam penglihatannya dia, berarti firman itu juga ada di dalam dirinya. Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga saudara hari ini jangan merasa Tuhan itu ada jarak dengan kita. Sebenarnya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang perlu kita takutkan kembali? Kita akan melewati situasi, karena kita disebut saudara anak-anak Allah. Tuhan berjanji kepada Abram, kamu akan mempunyai anak keturunanmu. Hitunglah bintang di langit, coba kalau kamu bisa menghitungnya. Tuhan menantang Abram untuk menghitungnya. Ternyata dia tidak mampu menghitungnya. Dan apakah saudara hari ini bisa menghitung berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan melalui iman Abraham? Maksudnya saudara, anak-anak Abraham melalui iman itu sendiri. Kita ini juga anak-anak Abraham secara iman percaya kepada Yesus. Berapa banyak kita tidak bisa menghitung. Belum dari zaman yang dahulu, tetapi Allah telah menghitungnya. Abraham tidak mampu menghitungnya. Dan hari ini benar bahwa
saudara, keturunan Abraham secara iman begitu banyak, keturunan Abraham secara fisik juga banyak. Engkau dan saya mewarisi iman itu. Cobalah hitung bintang di langit jikalau engkau menghitungnya, jikalau engkau sanggup menghitungnya, jikalau tidak menghitungnya, karena terlalu banyak. Itulah kasih Tuhan, itulah penyertaan Tuhan, itulah berkat Tuhan yang akan dilimpahkan kepada kita, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana mereka melayani, berjemaat, di tempat itu dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua gereja yang di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan, pelayanan, aktivitas setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan membalasnya. Tuhan, biar kasih setiamu, kemurahan kebajikanmu selalu menyertai kami sampai kepada anak cucu kami. Iman rohani kami semakin teguh. Terima kasih Bapa. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu, karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah, akan datang menjemput kita, dan akan menghakimi umat manusia di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Yes. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat, Yesus
selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih, dan kami sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.